Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq Sudirman dengan NIM 2503002, jurusan Teknik Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Materi yang akan saya bahas terdiri dari 5 bagian, yaitu pengantar sistem operasi, manajemen proses, deadlock, perkembangan perangkat input dan output, serta keamanan sistem operasi. Baik, supaya tidak terlalu lama, saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar sistem operasi. Kalau kita dengar kata sistem operasi, mungkin sebagian orang langsung kepikiran Windows atau Android. Sebenarnya memang benar, karena itu adalah contoh sistem operasi yang sering kita gunakan setiap hari. Tapi sebelum masuk lebih jauh, coba kita bayangkan. Misalnya kita baru beli laptop, semua komponen lengkap, ada RAM, prosesor, hard disk, keyboard, sama monitornya. Tapi ternyata di dalamnya belum ada Windows atau sistem operasinya. Kira-kira laptop itu bisa dipakai atau tidak? Jawabannya tentu belum bisa. Paling mentok cuma masuk ke tampilan BIOS. Mau buka Google Chrome, Microsoft Word, atau aplikasi lainnya juga belum bisa. Nah, dari situ kita bisa paham kalau sistem operasi memang punya peran yang sangat penting. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua kerja komputer. Dia yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras, supaya semuanya bisa bekerja dengan baik. Misalnya saat kita menekan tombol untuk membuka Google Chrome, sebenarnya yang bekerja bukan Chrome saja. Sistem operasi lebih dulu menerima perintah itu. Kemudian mengatur prosesor mengambil data dari RAM penyimpanan. Menggunakan RAM, baru setelah itu aplikasi Chrome bisa terbuka. Jadi hampir semua aktivitas yang kita lakukan di komputer atau HP selalu melibatkan sistem operasi. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah Android di HP yang kita pakai sekarang. Setiap kali kita membuka WhatsApp, YouTube, TikTok, atau kamera, semuanya berjalan karena diatur oleh sistem operasi Android. Kalau di laptop, contoh sistem operasinya adalah Windows, Linux, dan macOS. Selain menjalankan aplikasi, sistem operasi juga bertugas mengatur memori atau RAM, supaya setiap kali aplikasi mendapat ruang yang cukup, kemudian mengatur prosesor agar pekerjaannya bisa diproses dengan cepat, mengatur penyimpanan file, dan mengenali perangkat seperti mouse, keyboard, printer, maupun flash disk. Misalnya, kita colok flash disk ke laptop. Beberapa detik kemudian langsung muncul di File Explorer. Itu bukan terjadi begitu saja, tapi karena sistem operasi berhasil mengenali perangkat tersebut. Kalau sistem operasi tidak ada, komputer tidak bisa melakukan semua itu. Jadi bisa disimpulkan kalau sistem operasi adalah bagian yang paling penting dalam sebuah komputer maupun smartphone. Tanpa sistem operasi, perangkat yang kita miliki tidak akan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manajemen proses. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan proses. Proses itu sebenarnya adalah program atau aplikasi yang sedang berjalan. Jadi setiap kita membuka aplikasi, sebenarnya sistem operasi langsung membuat sebuah proses agar aplikasi itu bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya lagi mengerjakan tugas kuliah di Microsoft Word. Sambil mengetik, saya buka Google Chrome untuk cari referensi.
Di saat yang sama, saya juga memutar musik di Spotify atau YouTube supaya tidak bosan. Kalau diperhatikan, semua aplikasi itu bisa berjalan secara bersamaan. Padahal kita cuma punya satu komputer atau satu laptop. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa semua aplikasi itu berjalan bersamaan? Jawabannya, karena ada manajemen proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Akan mengatur setiap aplikasi supaya mendapatkan giliran menggunakan prosesor atau CPU. Pergantian ini berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik, karena prosesnya sangat cepat. Kita merasa semua aplikasi berjalan secara bersamaan. Kalau dianalogikan, manajemen proses itu seperti seorang guru yang sedang membagikan waktu kepada murid-murid untuk berbicara. Guru akan memberi kesempatan kepada satu murid, kemudian berganti ke murid yang lain secara bergiliran. Karena pergantiannya teratur, semua murid tetap mendapat kesempatan. Begitu juga dengan sistem operasi. Dia mengatur aplikasi mana yang lebih dulu diproses, mana yang harus menunggu sebentar, dan mana yang harus dihentikan kalau sudah selesai. Selain mengatur giliran penggunaan CPU, sistem operasi juga mengawasi setiap proses yang sedang berjalan. Kalau ada aplikasi yang tiba-tiba tidak merespon atau mengalami error, sistem operasi bisa menghentikan proses tersebut agar tidak mengganggu aplikasi yang lain. Mungkin kita pernah mengalami saat membuka Task Manager di Windows. Di sana terlihat banyak sekali aplikasi yang sedang berjalan. Bahkan ada yang tidak kita buka secara langsung. Sebenarnya itu adalah proses-proses yang dijalankan oleh sistem operasi untuk mendukung kinerja komputer. Misalnya, ada proses untuk mengatur jaringan internet, suara, tampilan layar, Bluetooth, dan masih banyak lagi. Semua proses itu tetap berjalan di latar belakang agar komputer bisa bekerja dengan normal. Selain itu, setiap proses juga mempunyai beberapa kondisi atau state. Yang pertama adalah new, artinya proses baru dibuat. Kemudian ready, yaitu proses sudah siap dijalankan dan sedang menunggu giliran. Setelah itu running, artinya proses sedang menggunakan CPU. Kalau proses membutuhkan data dari perangkat lain, misalnya membaca file dari hard disk, maka proses akan masuk ke kondisi waiting atau menunggu. Dan yang terakhir adalah terminated, artinya proses sudah selesai dan dihentikan oleh sistem operasi. Kalau dibuat sederhana, alurnya seperti ini. Pertama, proses dibuat, kemudian menunggu giliran, setelah itu dijalankan. Kalau perlu menunggu data, proses akan masuk ke kondisi menunggu. Kalau pekerjaannya sudah selesai, proses akan berakhir. Nah, semua tahapan itu diatur secara otomatis oleh sistem operasi. Kalau tidak ada manajemen proses, kemungkinan besar komputer akan menjadi lambat, sering macet, bahkan mengalami hang karena semua aplikasi berebut menggunakan CPU secara bersamaan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa manajemen proses adalah tugas sistem operasi untuk mengatur semua aplikasi yang sedang berjalan, agar menggunakan CPU tetap teratur, komputer tetap stabil, dan penggunaan bisa menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, tanpa mengalami masalah. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu deadlock. Kalau pertama kali dengar kata deadlock, mungkin terdengar agak rumit, tapi sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Deadlock adalah keadaan ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada satupun yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Supaya lebih gampang dipahami, saya kasih contoh sederhana.
Misalnya, ada dua orang yang sedang bekerja di kantor. Orang pertama sedang menggunakan printer, tapi dia juga membutuhkan scanner untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di sisi lain, orang kedua sedang menggunakan scanner, tapi dia juga membutuhkan printer. Masalahnya, dua-duanya sama-sama tidak mau melepaskan alat yang sedang dia pakai sebelum pekerjaannya selesai. Akibatnya, orang pertama menunggu printer selesai digunakan oleh orang kedua, sementara orang kedua juga menunggu scanner selesai digunakan oleh orang pertama. Akhirnya, mereka sama-sama menunggu terus dan pekerjaannya tidak selesai. Nah, kondisi seperti itulah disebut deadlock. Kalau di komputer juga begitu. Misalnya ada dua program yang sama-sama membutuhkan akses ke suatu perangkat atau data. Karena masing-masing sedang menunggu yang lain melepaskan sumber daya, akhirnya kedua program berhenti dan tidak bisa melanjutkan prosesnya. Tentu kondisi ini tidak diinginkan karena bisa membuat komputer bekerja lebih lambat atau bahkan ada aplikasi yang tidak merespon. Lalu, apa penyebab deadlock? Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas. Contohnya, hanya ada satu printer, tapi ada beberapa proses yang ingin menggunakannya secara bersamaan. Yang kedua, setiap proses sudah memegang satu sumber daya, tapi masih meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga, sumber daya yang sedang dipakai tidak bisa diambil begitu saja oleh sistem operasi. Jadi, proses lain harus menunggu sampai sumber daya tersebut dilepaskan. Kalau semua kondisi itu terjadi secara bersamaan, kemungkinan deadlock akan muncul. Lalu, bagaimana caranya sistem operasi mengatasinya? Ada beberapa cara. Cara pertama, pencegahan atau prevention. Artinya sistem operasi membuat aturan supaya kondisi yang penyebab deadlock tidak terjadi. Cara kedua adalah penghindaran atau avoidance. Pada cara ini, sistem operasi akan mengecek terlebih dahulu apakah permintaan suatu proses aman atau justru bisa menyebabkan deadlock. Kalau dianggap berbahaya, maka permintaan tersebut akan ditunda. Cara yang ketiga adalah deteksi dan pemulihan atau detection and recovery. Artinya, sistem operasi membiarkan semua proses berjalan terlebih dahulu. Kalau ternyata ditemukan deadlock, barulah sistem operasi mengambil tindakan, misalnya menghentikan salah satu proses supaya proses yang lain bisa kembali berjalan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menemui contoh yang mirip dengan deadlock. Misalnya, ada dua mobil yang masuk ke jalan sempit dari arah berlawanan. Dua-duanya sama-sama ingin lewat lebih dulu, tapi tidak ada yang mau mundur. Kalau tetap seperti itu, kedua mobil akan berhenti dan jalan menjadi macet. Suatu perjalanan bisa lanjut, salah satu mobil harus mengalah terlebih dahulu. Konsepnya hampir sama dengan deadlock pada sistem operasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa deadlock adalah kondisi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Oleh karena itu, sistem operasi harus mampu mencegah atau mengatasi deadlock agar komputer tetap berjalan dengan normal. Baik, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu perkembangan dan jenis input-output. Input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Sedangkan output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Kalau kita mengetik menggunakan keyboard, berarti kita sedang memberikan input kepada komputer. Setelah proses, hasilnya langsung muncul di monitor sebagai output. Seiring perkembangannya teknologi,
Perangkat input dan output juga semakin canggih. Sekarang sudah ada layar sentuh, sensor sidik jari, pengenal wajah, dan perintah suara yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan perangkat. Semua perangkat tersebut dapat bekerja dengan baik karena dikenali dan diatur oleh sistem operasi. Misalnya saat kita menghubungkan printer atau flash disk ke laptop, sistem operasi akan mendeteksi perangkat tersebut sehingga bisa langsung digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa input berfungsi untuk memasukkan data, output berfungsi menampilkan hasil, dan sistem operasi berperan menghubungkan serta mengatur semua perangkat tersebut agar bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi bertujuan untuk melindungi komputer maupun smartphone dari ancaman seperti virus, malware, pencurian data, dan akses oleh orang yang tidak berhak. Beberapa bentuk keamanan yang sering digunakan adalah password, PIN, fingerprint, face recognition, antivirus, dan firewall. Selain itu, kita juga harus rutin melakukan update sistem operasi, karena pembaruan biasanya berisi perbaikan bug dan peningkatan keamanan. Sebagai pengguna, kita juga perlu berhati-hati, misalnya tidak sembarangan mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas, dan tidak membagikan password kepada orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem operasi sangat penting untuk menjaga data dan perangkat tetap aman sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan terhindar dari berbagai ancaman. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan komputer maupun smartphone, mulai dari mengatur proses, mengolah perangkat input dan output, hingga menjaga keamanan sistem. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambahkan pemahaman kita tentang sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.